Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdanillah wassalatan wassalaman ala rasulillah amma ba'du. Berjumpa lagi dengan saya Tony Markada ya pada sesi edukasi hukum kali ini. Sebelumnya saya ingin menyapa kepada para sahabat, para penonton setia ASP TV dimanapun Anda berada ya. Apa kabar? Mudah-mudahan Anda semua saat ini dalam keadaan sehat selalu ya. Dimudahkan rezekinya ya, dilancarkan segala urusannya. Dan bagi Anda juga yang saat ini sedang menjalankan puasa, ya ibadah puasa Ramadan, saya doakan mudah-mudahan puasa Anda semua itu bisa berjalan dengan lancar sampai nanti waktu berbuka. Dan saya doakan juga mudah-mudahan puasa Anda semua itu bisa mendapatkan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk memaparkan suatu materi ya tentang hukum. Materi apa yang akan saya bahas kali ini? Yaitu materi yang saya angkat berdasarkan dari salah seorang yang bertanya ya. Itu pertanyaan kurang lebih seperti ini. Saya mau nanya, prinsip siapa yang berbuat dia yang bertanggung jawab dalam hukum pidana itu diaturnya di mana sih Pak? Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, sebelum menjawab mengenai pertanyaan tersebut, bagi Anda yang baru pertama kali menonton video ini, saya persilakan untuk terlebih dahulu mengklik tombol subscribe. Dan jangan lupa untuk membunyikan loncengnya supaya bisa mendapatkan notifikasi pembaruan ya terkait video-video ASP TV channel update setiap harinya. Baiklah sahabat ASP TV dimanapun Anda berada, prinsip siapa yang berbuat dia yang bertanggung jawab di dalam hukum pidana itu sebetulnya tidak tertuang secara secara kontekstual ya, tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Namun ada pasal-pasal yang mana itu memiliki arti yang serupa dengan maksud tadi siapa yang berbuat dia yang bertanggung jawab. Nah, prinsip yang berbunyi siapa yang berbuat dia yang bertanggung jawab itu ada di dalam pasal-pasal berikut ini. Ada di dalam pasal-pasal diantaranya prinsip mengenai siapa yang berbuat dia yang bertanggung jawab dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu tertera di dalam pasal 2 sampai dengan pasal 5 ya. Di antaranya berbunyi pasal 2 yaitu ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana di Indonesia. Itu bunyi pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selanjutnya di dalam pasal 3 itu berbunyi ketentuan pidana di dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang di luar wilayah Indonesia melakukan tindak pidana di dalam kendaraan air atau pesawat udara Indonesia. Selanjutnya di dalam pasal 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan di luar Indonesia, yaitu salah satu kejahatan berdasarkan pasal-pasal 104, 106, 107, 108, dan 131. Poin yang kedua, ayat yang kedua, masih dalam pasal yang keempat, yaitu suatu kejahatan mengenai mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank, ataupun mengenai materai yang dikeluarkan oleh dan merek yang digunakan oleh pemerintah Indonesia. Selanjutnya ayat yang ketiga, pemalsuan surat hutang atau sertifikat hutang atas tanggungan Indonesia, atas tanggungan suatu daerah atau bagian daerah di Indonesia. Termasuk pula pemalsuan talon, tanda dividen atau tanda bunga ya, yang mengikuti surat atau sertifikat itu dan tanda yang dikeluarkan sebagai pengganti surat tersebut atau menggunakan surat-surat tersebut di atas yang palsu atau dipalsukan seolah-olah asli dan tidak dipalsu. Selanjutnya ayat yang keempatnya, salah satu kejahatan yang tersebut dalam pasal 438 sampai dengan pasal 444 sampai dengan 446 tentang pembajakan laut dan pasal 447 tentang penyerahan kendaraan air kepada kekuasaan bajak laut dan pasal 479 huruf J tentang penguasaan pesawat udara secara melawan hukum ya. Pasal 479 huruf
L, M, N, dan O tentang kejahatan yang mengancam keselamatan penerbangan sipil. Terakhir, pasal 5, yaitu ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi warga negara yang di luar Indonesia melakukan salah satu kejahatan dalam bab 1, bab 2, ya, dan pasal 161, 160, 161, 240, 279, 450, dan 451. Ayat yang keduanya berbunyi, salah satu perbuatan yang oleh suatu ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia dipandang sebagai kejahatan, sedangkan menurut perundang-undangan negara di mana perbuatan dilakukan diancam dengan pidana. Selain itu ditegaskan juga di dalam pasal 55 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa pelaku tindak pidana yang bisa dikenakan pidana hukum yaitu yang pertama, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Ya. Yang kedua, ayat yang kedua, mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman, atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana, atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan. Jadi memang benar setiap orang yang melakukan tindak pidana maka ketentuan hukum pidana akan dikenakan padanya. Walaupun secara eksplisit ya bunyinya bukan siapa yang berbuat, dia yang bertanggung jawab. Ditanyakan dalam awal video ini. Nah, jadi meskipun di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu tidak mengatur secara eksplisit bunyi atau frasa siapa yang berbuat, dia yang bertanggung jawab, namun ketentuan pasal-pasal yang tertuang seperti yang telah saya paparkan, pasal 2, 3, 4, 5 dan terakhir pasal 55 ayat 1 KUH pidana tetap berkaitan dengan prinsip siapa yang berbuat, dia yang bertanggung jawab. Jadi mudah-mudahan apa yang saya jawab kali ini itu bisa sedikit menambah wawasan ya terkait prinsip siapa yang berbuat, dia yang bertanggung jawab itu tentu ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, barangkali itu saja materi video kali ini. Ya, bagi Anda yang menonton sampai akhir saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.